Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini seperti judulnya, kembali lagi ke segmen Plant News, dimana hari ini aku akan bahas top 10 tanaman variegata yang rame di tahun 2022. Nah, jenis apa aja yang rame dan juga apakah kalian udah punya? Karena yang aku sebutin ini adalah top list ataupun wishlist plant para plant lovers, dimana pasti nabung dan pasti jadi impian gitu loh. Karena selain variegatanya bagus, harganya juga lumayan guys. Nah, apa aja sih tanaman variegata yang cakep-cakep yang banyak banget dicari di tahun 2022? Sebelum aku mulai, seperti biasa aku mau ingetin kalian untuk subscribe dulu channel ini biar aku semakin semangat untuk selalu update videonya. Langsung aja, nggak usah lama-lama, kita bahas tanaman-tanaman variegata yang cakep banget dan jadi impian para plant lovers. Oke, langsung aja yang pertama, tanaman variegata yang viral ataupun yang masih banget dicari sama plant lovers adalah Homalomena rabescens variegata. Tanaman ini termasuk tanaman yang rame juga di tahun 2021 dan masuk ke 2022 juga masih rame dan harganya stabil guys. Menurut aku, keunikan ataupun kecantikan tanaman variegata ini adalah di daunnya. Daunnya yang lebih ke bulat bentuk love gitu, dan juga variegatanya lebih ke yellowish, bukan warna putih. Dan ini cakep banget. Ada juga yang versi agak ke pink gitu, dan itu juga lagi mahal banget. Dan menurut aku tanaman ini harganya pedes dan stabil. Buat teman-teman, udah ada yang punya belum sih? Kalau udah, berapa harga yang kalian dapetin untuk dapet tanaman ini? Karena setahu aku masih jutaan. Dan juga meskipun ya sekarang itu Homalomena yang SP, kalau kalian tahu, yang daunnya agak panjang, kemudian apa namanya, lebih ke variegata putih gitu, udah beredar. Tapi menurut aku masih kalah saing guys sama yang versi rabescens gitu. Ini termasuk tanaman yang menurut aku variegatanya bagus, tapi aku juga dapat info lewat baca-baca forum gitu. Tanaman ini juga perawatannya agak rewel guys. Aku nggak tahu, mungkin dari segi batangnya yang lebih ke batang lunak gitu ya. Jadi kayak gampang lonyot, dan juga variegatanya juga sometimes kalau gennya nggak kuat ataupun nggak bagus juga jarang-jarang muncul. Nah, menurut aku dari jenis tanaman rabescens atau Homalomena rabescens ini, yang versi variegatanya juga nggak cuma rame di Indonesia tapi juga rame di worldwide. Aku sering banget kayak lihat postingan di Instagram, kayak rata-rata yang punya itu orang Thailand ataupun orang-orang luar gitu, dan pastinya cakep-cakep banget. Dan itu pun juga menyebar di Indonesia sampai tahun 2022 ini, termasuk tanaman yang variegatanya rame dan juga dicari sama orang. Nah, kalian termasuk suka nggak sih sama jenis rabescens ini? Aku pun suka, tapi dari segi dompet yang menolak kayak gitu. Jadi mungkin aku bakalan nunggu beberapa tahun lagi untuk punya tanaman ini, semoga harganya turun. Selanjutnya guys, kita masuk ke tanaman pisang variegata. Menurut aku tanaman ini termasuk tanaman yang rame juga di tahun 2022, apalagi jenis yang Florida. Tanaman ini itu variegatanya ya, itu emang ngeblok banget guys, putih gitu dan kayak plastik kalau dilihat dari foto. Banyak banget teman-teman juga yang udah banyak yang review tanaman ini, dan harganya pun juga masih di atas 1 jutaan meskipun masih tunas. Dan ini pun juga bisa berbuah guys. Katanya buahnya itu agak tawar, nggak terlalu manis. Aku lihat di videonya Nyonya Destira yang pernah makan pisang variegata gitu. Tapi kalau untuk dari jenis performanya ataupun untuk tanaman hias ya, itu emang cakep banget. Tanaman pisang variegata ini juga seringkali ditanam di tanah guys, karena lebih cepat pertumbuhannya dan juga dia lebih cepat ngeluarin tunas untuk dijual biasanya. Meskipun rame di tahun 2021, tapi di tahun ini pun juga harganya masih stabil, masih mahal, dan juga menurut aku untuk yang versi Florida ini juga masih banyak banget yang pengen punya. Meskipun sekarang juga lagi rame tanaman-tanaman pisang var lokal gitu ya, tapi menurut aku masih kalah bagus daripada yang Florida gitu. Dan aku pun juga termasuk suka banget sama tanaman ini. Semoga ya tahun ini bisa kecapai. Dan buat teman-teman yang udah punya tanaman pisvar atau pisang variegata yang Florida ini, menurut kalian worth it gak sih dengan harga mahal? Kalau aku ya, kalau punya duit kayaknya sih worth it, karena emang bagus banget. Nah, sekarang kita masuk ke jenis Philodendron, dimana menurut aku pribadi Philodendron adalah tanaman yang lagi rame-ramenya juga dari tahun kemarin. Dan apalagi yang jenis variegata itu selalu ada di top list
karena menurut aku tanaman variegata jenis philodendron itu pasti rame dan juga harganya juga pedes-pedes. Kita mulai dari yang lagi rame ataupun masih konsisten di tahun ini banyak diburu adalah jenis philodendron Flop atau Florida Beauty. Ini adalah jenis philodendron yang menurut aku banyak banget dijual dengan versi ekonomis kayak daun pancing gitu, sedaun ataupun belum pecah daunnya itu udah banyak banget dijual dengan harga 1 juta ke atas. Nah, tanaman ini menurut aku uniknya adalah kayak apa ya guys, kayak mungkin lebih gagah gitu ya, kayak performanya itu kayak gagah gitu, ada kupingnya, bentuknya juga unik gitu kan. Kemudian juga variegatanya itu lebih ke yellowish atau warna kuning dan bisa roset juga muter gitu. Aku pernah lihat juga orang-orang yang punya yang versi tingginya gitu dan itu emang cakep banget. Menurut kalian yang punya Flobe atau punya impian beli Flobe itu emang bagus apa enggak sih gitu? Kalau menurut aku sih emang bagus banget guys gitu, apalagi yang emang terahnya bener ya, terahnya gennya emang bener banget. Itu tiap daun bisa var, itu emang cakep banget dan bisa jadi investasi daun gitu loh. Karena tahun ini pun juga masih rame yang jualan per tunas atau per 1 daun pancing itu juga masih bisa laku di atas 1 jutaan ke atas. So mungkin tanaman ini juga sampai akhir tahun bakalan tetap rame sih. Yang kedua yang ikut meramaikan juga jenis philodendron variegata adalah jenis violin variegata. Nah, ini juga secara variegatanya tuh hampir sama ya guys, sama kayak Flobe, warnanya kekuningan gitu, cuman beda bentuk aja. Bentuknya kalau yang si violin itu emang agak lebih langsing gitu, agak bulat, kupingnya 2 gitu, dan emang lagi rame juga sampai tahun ini. Banyak banget juga yang ngejual versi ekonomisnya karena emang cakep, apalagi kalau udah rimbun itu bisa jadi ATM daun. Menurut aku Flobe dan juga si violin var ini tuh kayak harganya tuh kayak bersaing gitu loh guys, kayak di sama posisinya gitu loh. Kalau emang ada kebetulan mereka variegatanya lebih bagus, pastinya jauh lebih mahal juga harganya. Nah, buat teman-teman yang emang punya Flobe or even violin var, menurut kalian bagus gak sih tanaman ini? Kalau dari aku pribadi ya, emang philodendron itu kalau emang shape daunnya emang unik ataupun bagus, ditambah var itu emang nggak bisa dibilang jelek guys, emang bagus-bagus banget. Selanjutnya masih masuk kategori philodendron, ada 2 lagi yang menurut aku rame tapi masih di kategori sultan ya, maksudnya masih mahal banget, yaitu dragon variegata. Philodendron variegata ini yang versi hijau aja menurut aku murah ya guys gitu, tapi kalau untuk yang versi variegata yang warnanya putih, variegatanya itu emang cakep banget. Philodendron dragon itu kan emang karakter daunnya tuh bisa tegas gitu nggak sih guys, kayak menurut aku emang tebel daunnya, tegas, dan emang kayak performanya tuh kokoh gitu loh. Itu yang ngebuat tanaman ini tuh cakep banget, apalagi yang versi variegata. Tapi setahu aku, informasi yang aku dapat, variegatanya ini juga kadang agak ini guys, agak-agak pelit dan juga perawatannya harus ekstra gitu. Kadang kalau emang terahnya nggak bagus, variegatanya bisa balik ke hijau. Nah, itu yang agak tricky karena kalau udah balik ke hijau, downgrade harganya jatuh guys. Karena yang variegata sama yang versi hijaunya ini harganya udah jomplang banget, beda banget. Ini pun menurut aku juga tanaman yang punya juga orang-orang yang berduit sih guys gitu. Kalau yang menengah ke bawah harus benar-benar nabung dulu untuk dapetin tanaman ini. Selanjutnya philodendron yang masih bagus harganya dan juga coraknya, yaitu adalah jenis philodendron caramel marble. Nah, ini juga menurut aku unik guys, daunnya kayak gergaji gitu, kayak apa ya, zigzag gitu, dan variegatanya itu juga cakep guys, lebih ke yellowish, orange, agak kecoklatan, pokoknya kayak karamel gitu. Dan menurut aku itu unik ya, kayak mewah gitu loh, dan harganya pun sampai sekarang juga sangat-sangat mahal. Dan buat temen-temen yang emang punya, meskipun harganya mahal beli daun pancing, ini pun menurut aku juga harus ekstra sabar ya gitu, karena karakter ataupun jenis ini setahu aku itu dia perawatannya juga harus ekstra. Kedua, ini juga termasuk tanaman yang slow grower atau slow growing gitu loh. Maksud aku pertumbuhannya juga nggak cepet gitu, nggak secepat pilo-pilo lainnya. Nah, ini yang ngebuat harganya mungkin mahal ya, karena dari segi produksi ataupun kuantiti barangnya juga sedikit. Itu mungkin yang ngebuat tanaman ini jadi lebih mahal, seperti itu.
Nah guys, selanjutnya kita masuk ke kelas Monstera, yaitu kelas-kelas tanaman yang emang rame banget dari tahun pandemi ya, ataupun 2020, 2021 rame banget, sampai 2022 pun juga rame. Apalagi yang jenis Monstera variegata White Tiger. Ini adalah jenis variegatanya itu yang emang mewah banget, hijaunya itu dikit, tapi yang putihnya itu bisa sampai menyeluruh ke seluruh daun. Ini adalah tanaman yang menurut aku harganya juga pedas guys, meskipun juga nggak sepedas tahun lalu sih, tapi masih di angka jutaan. Dan emang yang punya ini juga pasti seneng banget sih gitu, karena tanaman ini tuh masih most wanted banget. Ibarat kamu ngejual kayak satu tunas, satu daun pancing, itu juga yang beli juga pasti bakalan banyak. Untuk aku pribadi, emang dari karakteristik dan juga dari performanya emang cakep banget daripada Monstera yang variegata biasa gitu, karena yang model White Tiger ini tuh lebih satisfying aja. Cuman mungkin challenge-nya adalah buat orang yang punya tanaman White Tiger ini adalah harus bisa menjaga metannya ya gitu, karena kalau sampai overwater ya kosong guys gitu. Karena kalau kita tahu tanaman variegata kan pastinya juga punya kelemahan, dia nggak kuat di panas ataupun di metan yang basah. Jadi emang harus ekstra banget buat perawatan Monstera White Tiger ini. Tapi ini juga termasuk tanaman yang apa ya, bisa dibilang kayak top variegated plants di tahun 2022. Oke, next tanaman variegata yang masih di kelas Monstera adalah Monstera adansonii yang Japan, yang dimana kita tahu jambol variegata dari Jepang ini warna putihnya itu bisa ngeblok, bisa lebih kelihatan daripada yang lokal. Ini pun juga sempat rame dan harganya mahal banget di tahun 2021, tapi masuk ke 2022 harganya udah turun banget di angka 1 jutaan sampai 5 jutaan itu mungkin udah dapat, tapi ya masih di angka jutaan, itu berarti masih mahal. Banyak banget orang-orang yang ngejual versi ekonomisnya yang kayak sedaun gitu, 2 daun, dan harganya pun juga masih bisa dibilang kayak gimana ya, masih mahal lah ya gitu untuk angka yang jutaan rupiah gitu kan. Tapi menurut aku karena fenomena jambol sekarang itu yang udah turun ya, jadi menurut aku juga orang-orang udah agak males mungkin ya, ataupun udah bosen sama tren jambol. Tapi yang versi Japan ini bisa dipertimbangkan lah guys gitu, karena emang variegatanya tuh cakep. Compare sama variegata lokal ya beda banget guys, dari segi harga dan juga dari segi performa gitu kan. Dari ketegasan variegatanya aja yang versi Japan lebih bagus gitu daripada yang lokal. Makanya menurut aku buat temen-temen yang emang punya uang, yang masih punya uang lebih ya, bisa mungkin beli tanaman yang variegata yang Japan Labs ini, karena dari performanya emang cakep dan bisa jadi investasi juga. Dan yang terakhir masih dari kelompok Monstera ya guys. Aku nggak tahu, aku nggak bisa nyebutin dari jenis lain karena emang yang terkenal variegatanya bagus dan most wanted adalah kebanyakan dari kelas Monstera. 2 Monstera ini adalah Monstera yang rame dan plus rare plus mahal, yaitu adalah Monstera mint dan juga Monstera marmorata. Kita bahas ini dulu, Monstera mint dulu. Menurut aku Monstera mint ini tuh rame dan terkenal banget gara-gara Pak Noldi ya, karena beliau punya yang besar dan juga ngeramein pasar Monstera jenis yang mint gitu. Dari harga pun juga mahal banget. Menurut aku warnanya ini tuh kayak combine dari hijau dan juga putih, jadi warnanya tuh mint guys. Itu yang ngebuat tanaman ini tuh spesial. Dan menurut aku juga tanaman ini rare kan. Menurut aku kayak apa ya, bisa dibilang ya mahal, jadinya ya hanya orang-orang tertentu gitu loh yang punya gitu kan. Selain itu dari performanya juga bagus banget. Aku juga kalau ngelihat Monstera mint itu kayak wah gitu kan, kayak bagus aja gitu loh, warnanya satisfying banget. Dan untuk yang selanjutnya Monstera marmorata, ini lebih ke versi yellowishnya atau warna kuningnya. Monstera kuning ini juga rame dan banyak banget orang yang suka. Harganya pun juga sempat mahal di tahun 2021 dan sekarang juga masih mahal banget. Meskipun banyak banget orang yang ngejual versi ekonomisnya kayak sedaun 2 daun, tapi harganya juga masih konsisten guys kayak gitu. Mungkin karena lebih jarang ya yang punya Monstera marmorata daripada yang white, so that's why harga dari Monstera marmorata itu jauh lebih stabil daripada yang versi variegata yang putih kayak gitu. Kedua, Monstera mint ataupun marmorata ini di tahun 2022 jadi masih di pasar atas dan most wanted banget. So kalau ada yang jual murah aja, aku yakin gak hitungan jam pasti juga langsung sold out. Oke guys, dari video singkat ini udah aku sebutin beberapa, or mungkin lebih dari 10 ya, aku nggak tahu,
tanaman variegata yang rame di tahun 2022 ataupun hits dan most wanted banget. Buat kalian yang emang udah punya sama tanaman yang aku sebutin tadi, gimana perasaannya? Seneng? Ataupun kalian malah bersedih gitu? Karena ada beberapa tanaman variegata yang emang harganya kan nggak semahal di tahun lalu ya. Nah, kalian juga ngerasa nggak sih beli tanaman mahal jenis variegata dengan harga jutaan itu worth it apa enggak? Dan gimana cara perawatannya? Harus ekstra atau malah biasa aja? Tolong komen di bawah biar aku juga punya feel ataupun bisa merasakan atmosfernya merawat tanaman variegata yang mahal meskipun nggak punya, tapi dari story orang aku bisa merasakan apa ya, kesenangan ataupun kesedihan ya gitu. Jadi tolong komen di bawah biar aku semakin tahu dan juga punya niatan untuk beli, amin ya, agar aku punya rezekinya, amin gitu. Jadi buat kalian juga yang belum punya ataupun masih nabung untuk beli tanaman variegata yang lagi top ini, semoga bisa ke-achieve tahun ini. Tetap semangat, tetap nabung, istiqomah, bekerja keras, pasti kita dapat tanaman yang kita mau asal long as kita punya uang. Ya iyalah gitu. Masa ya kita mau nyolong. That's all guys my video, and komen-komen di bawah biar aku semakin semangat juga, and I'll see you next on my video. Bye bye, have a nice day.